Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala bani adama bil ilmi wal amalina ala jamil alam. Allahumma shalli ala sayyidina nabiyina wa habibina wa safiqina wa hudurina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, umur panjang, sehingga kita bisa bersama-sama dalam kegiatan yang sangat mulia, yang sangat suci, yaitu kajian bulan Ramadan. Saya Imam Satibi, Rektor UMNU Kebumen, untuk menyampaikan sekedar berbagi terkait dengan penguatan keimanan kita, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan barokahnya bulan Ramadan atau bulan puasa. Allahumma amin. Puasa itu banyak dipersepsikan dalam berbagai hal, baik dikaji dari sisi medis, dari sisi maghfirah, dan juga puasa sebagai bentuk syukur, dan juga yang lainnya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan di antara hikmah puasa adalah untuk kesehatan. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam suatu hadis, summu tasihu. Jika kamu berpuasa, maka kamu akan sehat. Selain itu juga dalam penutup surat Al-Baqarah 184 juga dikatakan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di situ ditegaskan bahwa puasa itu adalah memberikan kebaikan pada diri kamu, diri kita, ya, jika kamu mengetahui. Nah, tentunya ini adalah ada suratan dan juga ada siratan, di mana puasa itu memiliki faidah yang luar biasa. Di antaranya adalah untuk kesehatan. Summu tasihu itu jelas mengatakan bahwa jika kamu ingin sehat, maka berpuasalah. Nah, sekarang coba kita gali bersama-sama. Apakah betul bahwa puasa itu adalah menyehatkan? Kalau dari sisi medis, mungkin banyak riset penelitian yang menghasilkan temuan menarik bahwa puasa itu bisa mengobati lambung dan lain-lain, artinya penyakit-penyakit medis yang lain. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin melihat dari sisi yang lain. Penyakit manusia, apalagi di zaman seperti ini, di tengah-tengah COVID-19 ini, di tengah-tengah perekonomian yang sedang susah, di tengah-tengah aktivitas yang serba terbatas, kita seringkali mengalami suatu hal yang tentunya bergejolak dalam diri kita, dan itu bisa mengakibatkan diri kita depresi atau mungkin stres atau mungkin yang lain, ya. Maka disinilah menurut saya bahwa dengan berpuasa itu kita harus bisa menjadikan puasa itu sebagai obat, sebagai alat untuk menyehatkan kita, baik secara fisik, secara jasmani maupun juga rohani. Dalam konteks rohani, tentunya jiwa kita atau pikiran kita seringkali mengalami benturan-benturan, baik itu yang disebabkan karena keinginan yang tidak tercapai, baik karena disebabkan persinggungan dengan teman kerja, atau mungkin dengan di tengah masyarakat, maupun juga karena sebab misalkan ekspektasi, harapan yang terlalu tinggi kemudian tidak tercapai. Di samping itu juga seringkali kita dalam kehidupan sehari-hari membandingkan diri kita dengan orang lain, sehingga mengakibatkan diri kita mengalami depresi atau stres dan sebagainya. Kemudian juga bisa karena disebabkan oleh self-deception, yaitu membohongi diri kita sendiri karena arogansi, karena kita yang merasa barangkali selalu perfeksionis, yaitu selalu merasa sempurna. Nah, inilah yang menurut saya dapat menjadikan diri kita kecewa, ya.
self-loathing, ya, kita kecewa pada diri kita sendiri. Dan disinilah bahwa momen puasa itu bisa menjadi obat, menjadi self-healing, menjadi terapi diri kita sendiri. Maka inilah yang menurut saya harus kita lakukan. Bagaimana agar puasa kita, agar di bulan Ramadan ini bisa menjadi self-healing, bisa menjadi terapi diri kita atas segala perbuatan-perbuatan atau mungkin juga pikiran atau hati kita yang selama ini mungkin menyalahkan diri kita sendiri atau kecewa dengan diri kita sendiri atau self-loathing, ya, sehingga menjadikan diri kita tidak well-being, menjadikan diri kita tidak sejahtera, menjadikan diri kita tidak bahagia. Nah, maka puasa adalah dapat menjadikan diri kita menjadi insan yang well-being, menjadi insan yang bahagia, yang sejahtera, yang mulia. Nah, ini semua tentunya harus dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama tentunya kita harus menghilangkan rasa traumatik apa yang telah kita lakukan. Maka puasa harus bisa menjadi muhasabah, evaluasi diri atas hal-hal yang barangkali menjadikan goncangan dalam diri kita. Yang kedua, bagaimana kita harus sabar. Kita harus bisa memahami diri kita sendiri, ya, sehingga kita tahu apa kekurangan kita dan apa kelebihan kita. Dan kita tidak boleh berharap terlalu banyak dengan orang lain. Nah, maka disinilah menurut saya, kalau dalam dunia kedokteran, misalkan ada yang disebut dengan efek placebo, ya. Jadi obat yang sebetulnya mungkin tidak memiliki relevansi, tapi karena ada sugesti pikiran, kemudian ternyata bisa memberikan efek kesembuhan. Disinilah puasa bisa menjadikan hal yang serupa dengan efek placebo itu, yaitu bagaimana puasa kita jadikan untuk obat dalam diri kita, terutama mengobati diri kita sendiri atas permasalahan-permasalahan yang ada, baik dengan cara kita social distancing, ya, bagaimana kita harus mengatur pergaulan kita harus berserah diri, kita harus bersyukur atas kenikmatan yang ada, ya, dengan juga mungkin membandingkan dengan yang dialami oleh teman kita yang tidak sebaik kita. Nah, maka dengan demikian menjadikan diri kita imun, kuat, sehingga kita menjadi tidak mudah, tidak rentan terhadap penyakit, baik itu penyakit yang karena aspek fisik maupun karena aspek sosial. Nah, disinilah kami mengajak pada pemirsa, mari kita jadikan puasa kita sebagai obat kesehatan kita. Menjadikan puasa itu sebagai self-healing, menjadi kita terapi. Dengan cara apa? Dengan cara kita bermuhasabah. Tentunya kita dengan evaluasi diri, kemudian kita melakukan perbaikan. Nah, disinilah bahwa puasa tidak hanya sekedar berorientasi pada pahala semata, dan tidak hanya berorientasi pada menghapuskan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, tapi juga kita untuk memproyeksi diri kita ke depan, agar diri kita menjadi diri yang baik, diri yang mendapatkan keberkahan, diri yang mendapatkan keberuntungan, tentunya adalah dibangun melalui pengendalian diri, melalui self-healing. Nah, maka disinilah puasa menjadi momentum kita untuk terapi diri. Pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin itu secara garis besar yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memperkuat ketakwaan kita dan bisa memperkuat keikhlasan kita, dan juga dapat meneguhkan diri kita menjadi insan yang kuat, insan yang sehat. Kesehatan adalah kunci dari segala kesuksesan. Maka dari itu, mari kita jadikan puasa kita sebagai self-healing, sebagai sarana untuk terapi diri kita sendiri. Jasa puasa kita jadikan untuk terapi pada diri kita sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.